Vision Squad. Selamat datang Visioner, balik lagi ke channel Vision Squad bersama Anwen, Bianca. dan juga Fatir. Nah, hari ini kita akan melanjutkan series Mencari Cita-Cita. Pertama-tama, kalian tahu nggak apa itu arsitek? Menurut kamu gimana nih? Apa ya, kayak gambar-gambar aja nggak sih? Oh, kalau menurut aku kayaknya orang yang ngedesain bangunan dan rumah nggak sih? Nah, biar lebih jelas, mendingan kita tanya langsung kepada arsitek dari Biro Arsitek SAB. Boleh perkenalan dulu nggak Tante, namanya siapa? Oke, nama aku tuh Lunalda Kanzela, nama panjangnya bisa dipanggil dengan Luna. Ya, aku dari Bandung ya, dari SAB Indonesia di Bandung. Sekarang kita mau tahu tentang arsitek ya? Nah, tentang arsitek. Jadi mungkin nanti aku cerita sedikit ya soal itu. Oke, Tante. Pertama-tama terima kasih atas waktunya, Tante. Dan terima kasih sudah diundang ke SAB. Iya, sama-sama ya. Pertama-tama nih, Tante, aku mau tahu, apa sih itu arsitek? Iya, tadi bener sih kalau arsitek itu intinya yang mendesain ya, yang membuat apa ya desain bangunan. Jadi bukan sekedar menggambar ya. Jadi kalau arsitek itu mencari kebutuhan pengguna bangunannya, kemudian membuat desainnya. Jadi yang namanya desain itu uh, apa ya ide awal gitu ya, gimana bangunan itu dibentuk gitu. Jadi uh, kita butuh tempat kan selalu gitu ya, butuh tempat, butuh ruang. Nah, itu semua diwujudkan dengan adanya ide-ide dari arsitek tadi gitu. Oh, jadi bukan cuma sekedar gambar aja, Tante. Dan justru jadi pasti mulainya itu kalau mendesain bangunan itu dari analisis, dari mencari tahu dulu masalahnya apa, butuhnya apa gitu. Nah, sesuai kebutuhan. Dan orang ini di sini bukan hanya satu dua orang kan gitu. Bangunan di sini apakah rumah aja kan enggak? Ada banyak rumah sakit, bandara. Nah, itu berarti orang banyak juga yang dicari ininya kebutuhannya gitu. Terus, nah sekarang kita mau nanya-nanya juga tentang pengalaman masa kecil nih Tante hingga remaja. Nah, tadi masa kecil ya? Iya. Nah, kalau masa kecil sih sebenarnya apa ya? Kalau kenangan tuh banyaknya karena aku tuh seneng ini aja, memang seneng ada seneng ke artnya gitu ya, seneng gambar gitu ya. Tapi seneng olahraga juga, bandel juga, iya. Jadi pada dasarnya aku suka apa ya experience ya, suka yang pengalaman-pengalaman gitu ya, suka di luar gitu, suka dulu aku SD SMP tuh kerjanya main di luar terus, main sepeda, main basket, main apa gitu. Nilai-nilai mata pelajaran lainnya bagus gak? Ya itu kalau aku dulu SD SMP gitu ya, sebenarnya emang dari orang tua kan ada arahan supaya ya nilainya harus bagus semua. Ya gitu. Iya. Dikejar semuanya. Wah, iya. Paling yang nyerah-nyerahnya itu ya kayak seni musik, seni tari atau ada seni tari, Tante? Ada dulu ada. Wah, kita nggak ada. Paling Dulu ada. perform gitu ya. Seni tari itu kayak cuma 1 semester lah. Gitu. Oh. Dari 3 tahun ya kita Iya. cuma 1 semester gitu. Jadi itu yang kayak gitu aku susah. Oh, mungkin kurang minat situ juga ya. Iya, kurang minat kan aku agak tomboy ya dulu ya. Wah, gitu seni tari bingung. oh. Iya, semuanya dikejar jeleknya mungkin di angka 7 gitu ya. Pas SMA, nah kalau SMA itu pelajarannya lebih berat lagi sih ya. Jadi ada apa? Energinya difokusin lagi buat yang lebih apa ya? Mata pelajaran penting-penting lagi. Iya. Bagus kayak gitu. Tante pernah dapat guru galak nggak? Ya, pernah lah, guru galak, guru pasti ada. Apalagi zaman dulu. Iya sih, itu gurunya lama juga gitu sih, Tante. Yang namanya apa ya, lempar kapur, lempar apa, gebrak meja, waduh, lempar menghapus itu ada. Wah, nggak pernah ya. Waduh, iya. Untuk kita gurunya nggak ada yang gitu ya. Nggak ada ya. Kalau zaman dulu ada, memang nggak. Kalau aku nggak pernah ada pengalaman yang apa fisiknya, misalnya kayak gitu. Nggak. Paling jauh tuh zaman dulu tuh ada jewer sih. Jewer.
Tapi anak laki. Oh iya, iya. Anak itu lebih bandel. Iya, Tante. biasanya emang bandel. Kalau kita paling kalau nggak ngerjain tugas, kadang disuruh keluar kelas ya, Tante. Hmm. Ngerjain dulu, nanti baru boleh masuk lagi. Iya, kalau dulu lebih galak-galak sih. Tante dulu pernah nggak bandel banget sampai dihukum oleh sekolah? Aku bandelnya nggak ketahuan gitu. Dia pada diam-diam ya, Tante. Enggak sih, jadi emang apa ya, bisa dibilang nggak pernah dihukum ya. Nah, paling telat ya, kalau telat Oh. ini apa bersih-bersih dulu. Jadi Oh, 1 jam iya. pelajaran disuruh Bukan bersih-bersih. Oh iya. Tuh. Kalau kita mah disuruh nulis ya, iya. Nulis. Nulis esai gitu lah. Apalagi aku SMP, aku baik-baik banget SMP. Wah. Dulu bandelnya bandel ini aja, bandel apa? Ya itu main aja gitu, main di rumah gitu ya, main basket kayak gitu-gitu aja, nggak Nggak yang bandel gimana banget gitu ya, Tante. nggak melanggar peraturan. Ah, iya. Ya, jadi sebenarnya mungkin aku cerita dulu ya. Kalau aku tuh kalau sekarang itu profesiku tuh agak bergeser. Oh. Jadi bukan arsitek tapi arsitek landscape. Oh. Gitu. Jadi ternyata dunia perancangan itu banyak banget gitu ya. Kalau arsitektur juga luas banget. Oh. Udah gitu. Ada jenis apa aja tuh, Tante? Iya, jadi kalau misalnya ada geser-geser sedikit nih, arsitektur itu ada yang ke arah dalam, itu kan ada interior, mungkin pernah dengar ya, Iya. desainer. Masuk arsitektur ya, Tante. Nah itu di dunia itu sebenarnya apa ya, tidak ada yang benar-benar ajak ya. Jadi misalnya ada yang menganggap interior itu bagian dari arsitektur, ada yang menganggap itu terpisah gitu. Jadi memang ujung-ujungnya apa ya, tergantung kita ada di mana juga gitu. Kayak misalnya kalau misalnya di Indonesia mungkin desainer interior itu larinya ke arah desain, bahkan di perguruan tinggi nih gitu ya. Itu juga beda-beda. Kayak interior itu misalnya di ITB itu masuknya ke Fakultas Seni, Rupa dan Desain gitu ya. Bukan masuk arsitek. Iya, jadi ke desain. Kemudian ada juga yang kalau di UI nih itu di arsitektur. Jadi bisa Gitu. tergantung. Bisa beda-beda. Tante. Terus arsitektur sendiri itu ada lagi nanti macam-macam gitu. Apakah dia di bangunan rumah residensial, apakah dia ke bangunan publik gitu. Kemudian ada jenjangnya juga beda-beda. Kemudian ada juga yang ke arsitektur landscape tadi ya. Tante ya. Kalau landscape itu ruang luar. Oh, kayak taman gitu ya? Iya. Pernah dengarnya gitu soalnya. Itu taman, terus alun-alun, ruang-ruang publik, ruang publik kota. Ada juga nanti ada lagi urban designer. Jadi itu apa, Tante? urban designer itu rancang kota. Oh, jadi desain kotanya gitu. bagian-bagian dari kota. Jadi bagian-bagian dari kota. Kalau kotanya sendiri lebih ke perancangan, namanya planners ya, ada planologi, jadi macam-macam. Kalau arsitek yang ada itu juga di Indonesia itu banyak banget kan, banyak banget. Tapi yang terkenal mungkin yang antara rumah arsitek rumah, ada juga yang ke misalnya arsitek bangunan-bangunan yang monumental gitu ya, biasanya akan terdengar namanya gitu. Tapi sebenarnya ada banyak dan biasanya itu juga berupa tim besar lagi, kerjasama gitu. Terus Tante, kan sekarang Tante arsitek ya. Ada nggak tokoh idola yang bikin Tante tuh pengen banget gitu jadi arsitek gara-gara ngeliat orang ini gitu loh? Sebenarnya enggak ya, kalau maksudnya untuk jadi pada saat awal gitu ya, awal milih arsitektur itu, kuliah di arsitektur itu bukan karena idola gitu, tapi lebih ke kelihatannya menarik nih gitu ya, namanya arsitektur bidangnya itu kelihatannya menarik gitu ya, karena dia dari sisi tekniknya ada, dari sisi seninya ada gitu. Tapi kalau ketika udah masuk gitu ya, masuk ke dunia arsitektur gitu, ya adalah beberapa inspirasi gitu ya, beberapa contoh role models gitu ya. Kayak misalnya kalau di luar kan ada Le Corbusier, ada Zaha Hadid gitu ya. Kalau di Indonesia sebenarnya sih dulu kebetulan kan Pak RK itu kan dosenku juga ya. Itu termasuk Pak Ridwan Kamil itu termasuk yang istilahnya role models ya. Karena kan beliau itu datang mengajarkan gini loh, arsitek tuh harus bisa branding, harus apa gitu ya. Jadi pada saat itu memang kalau arsitek yang sukses itu harus yang seperti itu ya. Gitu. Ada seperti itu. Ada bimbingan lah gitu ya tentang jadi arsitektur yang sukses.
Nih aku kasih tahu ya. Jadi kalau arsitektur itu ilmunya atau bidangnya, Iya. kalau orangnya namanya arsitek. Ah, Gitu. Jadi nanti jangan pada salah. oh, iya. Oh, gitu. Ah. Aku pengen belajar arsitektur. Aku pengen jadi arsitek. Iya. Iya gitu. Tante dari kecil emang cita-citanya pengen jadi arsitek? Enggak sih, waktu kecil itu kecil banget ya. Waktu kecil banget kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter gitu. Oh iya, Kecil banyak yang banget, gitu. Tante, gitu. aku juga banyak. Iya, tapi terus pas kayak SD, SMP, SMA, sampai SMA kelas 2 itu aku nggak bisa dibilang nggak terlalu ada yang spesifik gitu pengen jadi apa ya. Aku Iya. lebih ke menikmati aja gitu. Aku senang belajar, aku senang apa. Kita juga gitu sih tante, makanya kita Iya. belajar cara ini. Iya, memang masa-masa itu masa-masa kita apa ya, membuka aja ya, membuka wawasan, Iya. belajar gitu ya, kayak atau berkegiatan. Kita fokusnya itu pasti ke kegiatan gitu kan, pasti Iya. ya kayak aku olahraga gitu kan, main basket, main softball, main apa, kerjanya main Oh. gitu, sambil ya belajar ya gitu ya. Iya. Gitu. Iya kan. Tante, sekarang kita lanjut ke pengalaman masa kuliah ya. Nah, apa aja syarat untuk menjadi arsitek? Syarat apa nih? Kayak apa apa kuliah dulu atau Oh, resmi, syarat resminya ya. Kalau syarat resmi di Indonesia tuh udah diatur untuk jadi arsitek. Jadi ada yang namanya lisensi Oh. arsitek. Nah, makanya aku sendiri lisensinya itu adanya di arsitek landscape. Oh. Aku nggak punya lisensi arsitek. Oh, jadi itu beda ya tante? Beda. Jadi karena itu namanya keahlian atau profesi ya. Jadi pemerintah itu apa ya? Ini kita terkait sama bangunan kan. Iya benar. Ada terkait dengan keselamatan kan. Gak bisa asal-asalan. Jadi itu semua diatur, ada lisensinya. Kalau orang sembarangan misalnya tidak punya basic, tidak punya pengetahuan gitu ya, tidak punya knowledge dan skillnya, kemudian menggambar gitu ya, menggambar rumah misalnya. Nah itu kan kita nggak punya jaminan benar apa salah. Bisa dibikin juga kali ya? Iya, nah itu makanya dijaga ini sama pemerintah dengan peraturan itu, dan itu juga atas apa ya dorongan dari asosiasi profesi. Jadi kalau profesi-profesi di Indonesia itu pasti punya asosiasinya sendiri kan. Kalau mungkin pernah dengar dokter itu ada IDI ya. Iya. Ya kan? Nah kalau arsitek itu IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Oh, ada sendiri. Ya, kalau landscape IALI, Ikatan Arsitek Landscape Indonesia gitu. Jadi itu semua berkumpul untuk menegakkan aturan-aturan atau kode etik untuk berprofesi. Jadi, nah itu syaratnya kalau jadi arsitek itu punya latar belakang pendidikan arsitektur. Harus sampai kuliah kan tante? Iya, S1. Oh. Udah gitu belum cukup tuh S1. Harus ada 2 jalur. Jalur yang pertama sekolah profesi 1 tahun. Iya. Jalur yang kedua magang di arsitek itu 2 tahun atau S2 Oh, tante sendiri gimana tante? Nah kalau aku S1-nya arsitektur, kemudian pada saat belum ada aturan banyak soal itu gitu ya, tapi udah mulai itu, tapi aku ditawarinnya S2-nya landscape waktu itu. Aku ditawarin oleh dosenku, mau coba nggak arsitek tour landscape nih, ini kelihatannya ke depan prospeknya bagus. Oh iya. Terus waktu itu juga ada program ke Jerman 3 bulan gitu. 3 bulan gitu. Jadi aku pikir ya udah kan tadi kan udah bilang ya di awal aku senangnya experience. Aku pikir oke, ini pengalaman baru aku coba ini aja deh. Jadi aku masuk, ternyata aku suka gitu dengan bidangnya karena dia kan mengatur ruang luar ya. Iya. Terus dia juga fokusnya dengan environment kan gitu, dimana yang aku rasa arsitektur ini kan banyak justru mengganti lingkungan alami menjadi lingkungan manusia ya gitu ya. Aku pikir kita harus memperkayanya dengan gimana terhadap lingkungannya sendiri gitu. Nah di si arsitektur landscape ini kan banyak porsi di lingkungannya ya. Jadi aku pikir ini sangat menarik nih kalau aku melengkapi gitu ya, melengkapi pengetahuan arsitekturku dengan landscape. Tapi ternyata pas sudah masuk lagi, aku lebih baik di jalur landscape aja. Gitu. Udah klik lagi ya. Iya, udah klik gitu. Akhirnya aku ngambil ke arah lisensi dan training dan sebagainya itu ke arah arsitektur landscape. Jadi memang nanti setelah lulus kuliah itu ada pembekalan lagi untuk arsitek. Jadi tidak semudah itu. Arsitek, dokter itu adalah profesi-profesi yang sulit kan. Si S1 itu hanya sampai ke pola pikir dan hanya sampai ke pengetahuan dasar. Jadi selalu butuh ada tambahan lagi. Oh iya.
Fisher Squad. Fisher Squad. Subscribe, like, share, comment. Hey, Fisher Squad.